Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu ya, dan juga kita bisa saling belajar. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak ya. Yang mana pada kemarin ya, hari Senin kita sudah mengambil tentang beberapa Asmaul Husna ya, atau dua lebih tepatnya, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil 3 ya, sehingga kita mempelajari 5 Asmaul Husna. Baik anak-anak sekalian ya, kita ambil nih Asmaul Husna selanjutnya, yaitu Al-Maula atau Al-Wali, yang artinya apa? Siapa yang tahu? Ya, yang artinya adalah yang maha memberi pertolongan ya. Al-Maula atau Al-Wali artinya yang maha memberi pertolongan. Dengan nama ini Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada para hambanya yang dikehendakinya, terutama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, karena Allah ya penolong bagi mereka ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini maha penolong ya, terutama buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa? Ya, karena yang mereka ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Oleh karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intan surullah yansurkum." Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Ya, maksudnya menolong di sini adalah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh pertolongan, tidak, namun menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga larangan-larangan Allah jangan sampai dikerjakan, ya. Sehingga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Mau kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya mau, dan kita sangat butuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupan kita menjadi kacau balau. Iya. Nah, bila kita mengimani nama Allah ini, ya, bila kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, apa manfaat yang akan kita dapatkan? Ya, kita akan merasa tenang dari gangguan orang-orang jahat ya. Jadi kalau kita mengimani dengan nama Allah ini, Al-Wali yang maha menolong, kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman ya dari gangguan orang-orang jahat. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya akan menolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya nih ya, menjadikan diri kita untuk senantiasa beriman ya, menjadikan diri kita senantiasa bertakwa kepada Allah ya, yang semoga dengan itu ya kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian ya, karena Allah akan menjaga dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menjadikannya sebagai penolong ya. Dan juga ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan kebutuhan kita ya. Kita harus menghadirkan di dalam hati kita bahwasanya kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kalian ingin ditolong, maka lakukan hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya ya, nama Allah ya Al-Maula ya, atau Al-Wali ya, ini memiliki persamaan ya. Yaitu apa? Siapa yang tahu? Ya, persamaannya adalah dengan nama An-Nasir ya. Jadi Al-Maula, Al-Wali dan An-Nasir ini punya kemiripan dalam makna. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya
dari nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau dari Asmaul Husna adalah Al-Qawi, ya, yang maha kuat. Yang maha apa? Yang maha kuat, ya. Maksudnya adalah bahwasannya kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini sangat sempurna, ya. Tidak ada yang menandingi, ya, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia ini, di alam semesta ini tidak ada yang menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian perhatikan, ya, langit, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ya, yang mana dia berdiri tegak, ya, tanpa adanya tiang. Bayangkan kalau langit ini jatuh runtuh menimpa kita, ya. Namun, ya, karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu membuat langit, ya, tanpa adanya tiang, subhanallah. Dan lain sebagainya. Bahkan lihat gunung, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung yang besar tersebut, ya, ada di muka bumi ini. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan, samudra yang luas, dan gak hanya luas, dalam, subhanallah. Dengan beraneka ragam di sana apa? Bentuk hewannya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi nih di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seorang hamba, ya, tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Nah, kita ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan, kita ini lemah sekali, ya. Wa khuliqal insanu halu'a, ya. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Kalian lemah, ya, butuh kepada orang lain. Tidak ada yang memiliki kekuatan dalam menolak bahaya maupun mendatangkan manfaat, ya. Jadi nggak ada yang memiliki kekuatan di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk menolak bahaya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik ataupun mendatangkan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan. Nah, tidak ada satupun yang mampu, ya, menolak mudarat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan misalnya banjir, ya, nggak ada satu orang pun yang mampu menolaknya, ya. Karena ini semua sudah berdasarkan izin dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai manusia tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh merasa paling kuat, ya, bisa melakukan segala-galanya. Tidak. Kita ini lemah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah lah apa? Tempat bergantung. Ya, baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Al-Wadud, yang maha mencintai, ya. Ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kecintaan, ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, dan juga orang-orang yang bertakwa, ya. Dan tentunya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah kepada para hambanya yang beriman dan bertakwa ini melebihi kecintaan orang tua kepada anaknya, ya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya, maha mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak nikmat, ya. Baik nikmat yang kita minta maupun yang kita tidak minta, subhanallah. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Bayangkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, ya. Ucapan kita berkata kotor, ya. Tangan kita berbuat maksiat, menjahili teman, mengisingi teman, ya. Kaki kita digunakan untuk berbuat maksiat misalnya, ya, untuk melangkah, ya, ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita memanjatkan doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini menunjukkan anak-anak sekalian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun,
ya, dan maha mencintai. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada para hambanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan nikmat yang banyak. Bahkan juga tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa para hambanya, ya. Dari ini semua, ya, kita bisa tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wadud, yang maha mencintai. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian, ya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.